Halo teman-teman, ini adalah challenge terakhir dari chapter Logical Operators. Saya ada di subchapter Logical Labyrinth di Swift Playgrounds Learn to Code 1. Di sini ada 7 permata dan 5 dari 6 saklar yang belum dinyalakan. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada satu saklar yang sudah menyala, sisanya belum menyala, lagi 5. Nah, di sini saya harus menggunakan kombinasi dari operator, entah itu not operator, apakah itu and operator atau or operator. Nah, jadi dengan solve the challenge by choosing the operators and conditions that will work best to collect all games and toggle open the switches. Jadi saya diminta untuk menyelesaikan tantangan ini dengan menggunakan operator atau kondisi yang saya pikir itu terbaik untuk mengambil permata dan menyalakan saklar. Oke. Di sini ada 8 langkah ya. Kok saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti itu. 8 perulangan yang harus saya manfaatkan. Jadi saya akan memanfaatkan 8 perulangan semaksimal mungkin tanpa harus menambah jumlah perulangan. Oke. Nah, kok saya jalankan ini bakal sama aja. Saya akan coba jalan ya. Stop dulu. Ini agak ngebug. Jadi saya akan start page over dulu ya. Oke, ada-ada aja. Oke. Nah, sekarang saya akan analisa dulu ya. Kalau ada permata dan saklar di sini dalam satu lantai, akan ada tangga yang terbuka di sebelah kanan. Jadi ada ruang di sebelah kanan yang bisa saya lalui, yang mana itu akan ada permata. Ini di blok pertama seperti ini. Kemudian di blok kedua itu juga sama. Kalau teman-teman lihat, ini saya agak ngezoom ya, bisa nggak zoom ya? Enggak, biarin aja. Oke, ini juga sama nih, ada permata, ada saklar yang harus yang saya temukan. Dan di sebelah kanan ini ada tangga nih untuk mengambil permata di sebelah kanan. Begitu pula juga yang ada di blok ketiga ini. Ada permata, ada saklar dalam satu petak ini, dan di kanannya ada permata. Nah, jadi saya akan buat fungsi namanya solve the right side. Solve right side ya, seperti itu. Saya akan buat fungsi dulu, function solve the right side atau solve right side ya. Solve the right side ya. Solve right side aja lah. Side. Seperti itu. Nah, ini ada function. Jadi function itu dimulai dengan kata kunci function, func, F-U-N-C, func. Kemudian nama fungsi, bisa enggak ya. Itu akan ada di chapter berikutnya, entah itu ada atau enggak. Intinya ketika membuat fungsi itu ada kata kunci atau keyword namanya func, F-U-N-C, dan nama fungsi. Lalu disertai dengan kurung buka kurung tutup. Kemudian ada kurung kerawal buka. Di dalamnya ada function body. Function body itu berisi perintah-perintah atau commands yang mau kita masukkan ke dalam fungsi ini gitu. Setelah selesai diakhiri dengan kurung kerawal tutup. Itu tentang function atau fungsi. Nah, saya akan lanjut lagi di solve right side. Jadi saya akan minta karakter saya untuk belok kanan, lalu kemudian saya akan minta dia collect game, lalu saya minta dia untuk toggle switch, lalu saya akan minta dia jalan sebanyak 2 kali, move forward ya, 1, 2, lalu saya akan minta dia collect game, lalu saya akan minta dia untuk balik kanan sebanyak balik kanan, jadi turn right-nya 2 kali, turn right, kemudian move forward, turn right, seperti itu. Nah, pada saat apa kondisi terjadi solve right side ini bakal jalan fungsinya pada saat
karakter ini berada dalam petak yang ada permata dan saklarnya. Berarti if is on game and is on close switch, solve right side. Seperti itu. Ada juga nih yang harus kita pecahkan. Kalau karakter ini berada hanya pada saklar saja, else if if is on close switch, ngapain? Close switch tentunya, nyalain saklarnya. Atau else if is on game, karena hanya ada permata aja di sini kan, ini ada satu kondisi yang ada permatanya aja, maka collect game. Seperti itu. Oke, sisanya selesai. Saya akan salin kode programnya untuk jaga-jaga kalau disuruh start page over ya. Saya akan jalankan step through my code. Semoga tidak start page over. Oke, good. Looping 1. Solve the right side, turn right, collect, toggle switch, move forward, collect game, turn right, move forward, turn right. Looping kedua. Nggak ada. Lanjut, looping ketiga. Sorry. Stop. Ada bug ternyata yang saya tidak sadari. Nah, ada bug yang saya tidak sadari. Nah, ini kalau berada di close switch, dia akan selalu dihadapkan dengan kondisi dia di blocking di depan. Dia akan di blocking di depan nih. Jadi caranya adalah toggle switch lalu belok kiri gitu, turn left. Begitu pula juga sebaliknya. Yang ada di sini kan saya toggle switch. Kalau saya toggle switch lalu ke looping berikutnya kan berarti disuruh moving forward kan, otomatis kan buntu nih. Jadi kan tidak boleh seperti itu. Jadi toggle switch lalu belok kiri seperti itu. Nah, apakah ada keyword namanya is blocked right? Nah, ada ya, karena kan ini asumsinya dia di blocking di kanan nih. Ternyata nggak ada. Berarti pakai is on close switch saja. Dan kebetulan close switchnya ini selalu polanya seperti itu. Ketika ada close switch ini, dia selalu belok kiri untuk menuju ke perjalanan selanjutnya. Oke, saya akan copy ulang. Saya akan start page over dulu. Lalu saya akan tempel kode programnya ya. Nah, ini namanya, yang tadi itu namanya proses debugging. Debugging itu artinya kita memecahkan masalah yang mana kode programnya itu mestinya berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi realitanya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, untuk membuat kode programnya itu berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, maka dibutuhkan proses namanya debugging, seperti itu. Nah, saya akan jalankan kode programnya dengan mode cepat, run faster. Oke, ini looping 1 ya. Looping 2, looping 3, 4, 5. Saya nggak tahu itu berapa. 4 ya kayaknya, looping 4 nih. Looping 5, looping 6. Udah looping 8 berarti itu. Oke, selesai. Seperti itu ya. Jadi dengan memanfaatkan salah satu operator, kebetulan ini adalah AND operator, maka saya berhasil menyelesaikan challenge dari logical labyrinth. Oke, I did it. Seperti yang dibilang di sini ya, celebrate your hard work by throwing your hands in the air and yelling, I did it. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan di chapter berikutnya saya akan menghadapi chapter namanya while loops.